Rantai pasok yang tidak adil. Petani seringkali terjebak dalam rantai pasok yang panjang dan tidak adil. Harga komoditas pertanian di tingkat petani seringkali sangat rendah, sementara harga yang dibayar konsumen di pasar bisa jauh lebih tinggi. Mengapa petani di Indonesia masih miskin? Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, dengan lahan subur dan sumber daya alam yang melimpah, banyak petani di negara ini tetap hidup dalam kemiskinan. Fenomena ini terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari keterbatasan akses hingga tata kelola yang kurang optimal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa petani di Indonesia masih menghadapi kemiskinan. 1. Kepemilikan lahan yang terbatas. Sebagian besar petani di Indonesia hanya mengelola lahan dalam skala kecil. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas petani memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Lahan sempit ini membuat mereka sulit mencapai skala ekonomi yang efisien, yang pada gilirannya membatasi produksi dan pendapatan mereka. Keterbatasan lahan juga seringkali disebabkan oleh warisan keluarga yang membagi-bagi lahan dari generasi ke generasi. Hal ini menyebabkan fragmentasi lahan yang lebih kecil, sehingga hasil pertanian menjadi kurang optimal. 2. Akses terbatas ke teknologi dan modal. Teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk berkualitas tinggi, dan benih unggul bisa sangat membantu meningkatkan produktivitas. Namun, banyak petani di Indonesia tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi tersebut. Keterbatasan modal seringkali menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam peralatan atau infrastruktur pertanian yang lebih baik. Banyak petani bergantung pada cara tradisional dalam mengolah lahan dan menghasilkan produk yang seringkali tidak efisien. Kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai teknik pertanian modern juga memperparah kondisi ini. Rantai pasok yang tidak adil. Petani seringkali terjebak dalam rantai pasok yang panjang dan tidak adil. Harga komoditas pertanian di tingkat petani seringkali sangat rendah, sementara harga yang dibayar konsumen di pasar bisa jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh peran para tengkulak dan perantara yang mengambil sebagian besar keuntungan. Petani seringkali tidak memiliki akses langsung ke pasar, dan karena itu harus menjual produk mereka kepada perantara yang menetapkan harga rendah. Selain itu, petani juga seringkali menghadapi fluktuasi harga yang tajam, terutama untuk komoditas yang sangat bergantung pada pasar global, seperti beras, kopi, dan kakao. Kurangnya dukungan dari pemerintah. Meskipun ada berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung petani, implementasi di lapangan seringkali tidak efektif. Subsidi pupuk misalnya seringkali tidak sampai tepat waktu atau jumlahnya tidak memadai. Selain itu, birokrasi yang berbelit dan korupsi di tingkat lokal juga sering menghambat penyaluran bantuan kepada petani yang membutuhkan. Pemerintah juga belum optimal dalam menciptakan kebijakan yang melindungi harga komoditas pertanian, sehingga petani seringkali tidak mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka. 5. Krisis iklim dan ketidakpastian cuaca. Perubahan iklim berdampak langsung pada sektor pertanian. Ketidakpastian cuaca seperti banjir, kekeringan, atau perubahan pola hujan membuat petani kesulitan untuk merencanakan musim tanam dan panen. Hasil panen yang tidak dapat diprediksi ini juga menyebabkan ketidakstabilan pendapatan petani.
Kerentanan petani terhadap kondisi cuaca ekstrem membuat mereka lebih rentan terhadap kehilangan mata pencaharian terutama karena banyak dari mereka tidak memiliki asuransi pertanian atau akses ke sistem mitigasi risiko. 6. Tingkat pendidikan yang rendah. Sebagian besar petani di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga mereka kurang terpapar pada informasi mengenai praktik pertanian yang lebih efisien dan inovasi teknologi. Ini juga menyebabkan mereka kurang mampu memahami aspek-aspek seperti manajemen bisnis, perencanaan keuangan, dan pemasaran produk pertanian. Tanpa pengetahuan yang memadai, petani cenderung sulit untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengakses pasar yang lebih luas, atau berinovasi dalam usaha tani mereka. 7. Kurangnya diversifikasi produk. Sebagian besar petani di Indonesia masih fokus pada komoditas tertentu, seperti padi, jagung, atau karet. Ketergantungan pada satu jenis tanaman membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi cuaca. Kurangnya diversifikasi produk juga membatasi peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui produk-produk bernilai tambah. Petani yang hanya bergantung pada satu jenis tanaman akan sulit bertahan jika harga komoditas tersebut turun drastis atau jika terjadi gagal panen. Kesimpulan, kemiskinan yang dialami petani di Indonesia merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk keterbatasan lahan, rendahnya akses ke teknologi dan modal, serta ketidakadilan dalam rantai pasok. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang lebih kuat kepada petani. Reformasi agraria, akses lebih luas ke teknologi, serta kebijakan yang melindungi petani dari fluktuasi harga dan perubahan iklim adalah langkah-langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani di masa depan. Dengan perbaikan sistemik, harapannya petani di Indonesia dapat keluar dari jerat kemiskinan dan berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan nasional.